Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak Monica. Ya, hari ini kita akan beribadah bersama adik-adik. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, bagus sekali. Kak Monica sudah lihat ini, adik sudah menyiapkan Alkitab dan juga amplop persembahannya. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah menyiapkannya. Ya, tema ibadah kita pada hari ini adalah Yakub diberkati. Diambil dari Kejadian 30 ayat yang ke-25 sampai dengan 43. Ya, Kejadian 30 ayat 25 hingga ayat yang ke-43. Kita akan menyiapkan hati kita adik-adik ya. Ya, kita akan taruh dulu Alkitab dan amplopnya. Ya adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama karena hati kita penuh dengan sukacita. Kita akan bertepuk tangan, kita akan injak bumi, dan kita akan katakan hore. Siap ya adik-adik ya? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Siap? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka lakukan semuanya, hore. Kalau kau suka lakukan semuanya, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka lakukan semuanya, hore. Wah, kamu sudah lihat nih, adik-adik semua sudah bersuka cita. Kita bertepuk tangan, kita injak bumi, dan kita sorak hore. Adik-adik kita ulangi pujian ini sekali lagi ya. Oke, siap semuanya? Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka lakukan semuanya, hore. Kalau kau suka lakukan semuanya, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka lakukan semuanya, hore. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini.
Tolong berkati guru-guru sekolah minggu. Tolong berkati kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga kami supaya bisa mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ini tabunganku. Aku pengen hitung apakah sudah cukup untuk beli tablet supaya aku bisa gambar lebih bagus. 100, 200, 300. Wah, sudah cukup. Aku pengen panggil mama aku supaya bisa memastikan. Mama. Ya, Noel, kenapa Noel? Aku sudah cukup untuk beli tabletku. Oh, ini tabunganmu ya? Coba Iya. Mama lihat apakah benar. Oh iya Noel, benar. Sudah cukup untuk membeli tablet. Apakah kamu sudah bersyukur untuk berkat Tuhan? Oh iya, belum. Nanti kita sama-sama bersyukur ya. Tapi ini Mama jadi ingat bahwa ada satu cerita di Alkitab tentang seseorang yang diberkati oleh Tuhan. Kamu mau dengar ceritanya? Iya. Kalau gitu, kita doa dulu, nanti kita dengarkan ceritanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur bahwa berkat Tuhan berlimpah banyak dalam hidup kami. Kami mau belajar dari kisah Yakub diberkati, apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Yakub. Tuhan Yesus berkati kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita dengarkan kisah Yakub diberkati dari Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. lagi katanya, Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." sahut Yakub kepadanya, Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? kata Laban. Apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan.
dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Adik-adik, cerita hari ini adalah mengenai Yakub diberkati. Yakub setelah bertahun-tahun lamanya bekerja di rumah pamannya yaitu Laban, dia mengatakan ingin pulang ke tanah kelahirannya, yaitu di tanah Kanaan. Maka Yakub mengatakan hal ini kepada Laban. Apakah Laban langsung menyetujui rencana Yakub untuk pulang? Pada awalnya tidak. Dia enggan untuk melepaskan Yakub pulang. Mengapa ya Laban enggan melepaskan Yakub? Betul, Laban menyadari bahwa setelah datangnya Yakub bekerja di rumahnya, Tuhan memberkati dia lebih banyak lagi kambing domba dan harta lainnya. Wah, adik-adik, kita di sini belajar ya bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan seperti kakak dan kalian semuanya, kemanapun kita pergi, kalau kita mengandalkan Tuhan, ternyata berkat Tuhan mengikuti kita. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sangat baik Tuhan kita. Laban menyadari hal ini. Dia mengatakan demikian. Semenjak kamu datang Yakub di rumahku, hartaku makin banyak. Kalau kamu pulang, nanti bagaimana? Kemudian Yakub berkata begini, Paman, aku ini sudah tinggal lama sekali di sini. Aku menggembalakan kambing dan dombamu. Aku bekerja dengan giat sekali. Malam hari aku kedinginan, siang hari aku kepanasan. Kalau ada orang jahat mau ambil kambing dan domba milik Laban, maka aku akan melindungi kambing dan domba dan mengusir pencuri-pencuri itu. Kalau ada binatang buas, maka aku akan lawan binatang buas itu dan menjaga kambing dan dombamu. Kalau ada yang luka, aku mengobati kambing dombamu dan mengembalikannya kepada paman kambing dan domba yang sehat lagi. Bahkan kalau ada yang hilang, aku ganti supaya paman tidak rugi. Maka sekarang paman, izinkanlah aku pulang. Sudah saatnya aku pulang. Akhirnya adik-adik Laban mau menyetujui.
Apa yang aku harus berikan kepada kamu, Yakub, untuk pekerjaanmu yang sudah lama dan sangat baik itu?" Kemudian Yakub menjawab, "Tenang saja, Paman. Paman tidak usah memberikan aku apa-apa. Biarkan aku bekerja lagi untuk Paman." Wow, Yakub sangat suka bekerja dan rajin. Kalau nanti ada kambing dan domba yang lahir yang aku jaga ini, terus ada kambing dan domba yang lahir, warnanya belang-belang, bintik-bintik, dan dombanya berwarna hitam, itu bagian aku. Kalau bukan kambing belang-belang, kambing bintik-bintik, dan domba hitam, itu milik Paman Laban. Laban menyetujui rencana ini. Setelah itu maka Yakub kembali bekerja. Wah, Tuhan sayang loh sama anaknya yang rajin dan tekun dan suka bekerja. Yakub kembali bekerja mengembalakan kambing dan dombanya. Tapi kali ini ada janji untuk jadi bagian Yakub. Tuhan memberkati Yakub dengan kepandaian. Dia punya akal bagaimana caranya membuat kambing yang bintik-bintik, yang belang-belang, dan domba berwarna hitam menjadi lebih banyak. Dia kumpulkan dahan-dahan, batang-batang daun, kemudian dia kuliti, dan dia taruh di dekat palungan tempat minum kambing dan domba. Ternyata cara ini berhasil. Kambing dan domba yang lahir kemudian banyak sekali, yang belang-belang, bintik-bintik, dan dombanya berwarna hitam. Setiap ada yang lahir, dicek, diperiksa sama Yakub. "Warnanya apa?" dia tanya sama pembantunya. "Warnanya bintik-bintik." "Oh, kalau begitu taruh di kandang di sana," kata Yakub. Terus kemudian ada lagi yang bilang, "Ini ada lagi yang melahirkan kambingnya, Tuan. Warnanya apa?" kata Yakub. "Kambingnya warna belang-belang." Itu punya aku," kata Yakub. "Ditaruh di kandang yang belakang ya." Kemudian ada lagi yang bilang dari arah sana. Apa bilangnya? "Oh, yang ini domba, Tuan. Warnanya..." Yakub nunggu-nunggu. "Warnanya hitam." "Oh, itu punya aku, kata Yakub. "Taruh di kandang sebelah sana." Dihitung-hitung sama Yakub, seperti tadi Noel menghitung-hitung uangnya. Ternyata berkatnya banyak sekali. Yakub diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, berkat Tuhan dalam hidup Yakub bukan hanya berupa kambing dan domba, bukan hanya berupa materi. Berkat Tuhan juga berupa kepandaian. Yakub memiliki kepandaian untuk mendapatkan kambing yang belang-belang, bintik-bintik, dan domba yang warna hitam. Itu berkat Tuhan juga loh. Kemudian Yakub juga diberkati Tuhan dengan istri yang dikasihinya dan juga anak-anaknya yang banyak. Keturunan seperti janji Tuhan kepada Yakub di dalam mimpinya. Dia akan memberikan Yakub keturunan yang banyak sekali. Yakub di dalam melakukan pekerjaannya, dia melakukan pekerjaannya dengan sangat tekun, adik-adik. Yakub itu tidak berpikir saya harus mendapatkan berkat nanti kambing, domba, harta, kekayaan yang banyak. Tidak seperti itu yang dipikirkan Yakub. Tapi Yakub bekerja dengan keras selama bertahun-tahun, belasan tahun lamanya dia bekerja dengan giat. Pada waktu mau dijanjikan upah oleh Laban pamannya, Yakub bilang, "Saya bekerja dulu baru dapatkan upah." Wah, sikap yang sangat baik. Jadi Yakub mengutamakan pekerjaannya dulu, baru kemudian Tuhan melimpahkan berkatnya. Adik-adik, kakak harap juga seperti itu. Bahwa kalian melakukan pekerjaan kalian dengan giat. Kalau ada tugas di sekolah, kalian kerjakan dengan giat, walaupun tidak ada guru yang melihat, tidak ada mama papa yang mendampingi. Tapi kerjakanlah tugas kalian dengan giat. "Tapi Kak, aku sudah giat, tapi tidak dipuji oleh guruku,
tidak mendapatkan pujian ataupun upah dari mama papaku. Adik-adik ingat ceritanya Yakub. Yakub bekerja selama bertahun-tahun lamanya, tapi dia tidak mendapatkan upah yang baik dari Laban. Tapi kalian tahu siapa yang memberikan upah kepada Yakub? Tuhan sendiri memberikan berkat yang banyak. Adik-adik, kakak berharap adik-adik mendapatkan kekuatan dari cerita ini untuk tetap melakukan pekerjaan dengan giat, melakukan tugas-tugas dengan senang hati seperti Yakub. Nanti Tuhan akan memberikan berkat-Nya berlimpah. Lakukan pekerjaan kita dengan giat, Tuhan akan mencukupkan apapun yang adik-adik perlukan. Apakah Tuhan tahu adik-adik perlu sesuatu? Betul, Tuhan tahu. Kalau Noel tadi perlu tablet agar mendapatkan kemampuan menggambar lebih baik, Tuhan akan cukupkan dengan jumlah tabungannya yang sudah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tuhan cukupkan untuk dapat tablet yang diinginkan. Jadi, kita kerjakan bagian kita dengan giat, dengan senyuman, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan ketekunan seperti Yakub yang tekun dan rajin, maka Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Itu, kamu sedang tulis apa, Noel? Aku sedang tulis daftar berkat Tuhan. Oh, ternyata bukan hanya berupa uang tabungan, tapi juga keluarga, sekolahku, makanan yang enak, dan juga aku sembuh dari asma. Wah, banyak sekali berkat Tuhan untuk Noel. Kakak percaya berkat Tuhan untuk adik-adik semuanya juga banyak. Coba lakukan seperti Noel, ambil kertas dan tulis berkat Tuhan untuk kalian. Kalau kalian mengandalkan Tuhan seperti Yakub tadi, dia bekerja dengan giat, dia terus mengandalkan Tuhan, dia berdoa, berbicara kepada Tuhan mengenai hidupnya sehari-hari, mengenai pekerjaannya, dia tetap rajin, maka berkat Tuhan kalian lihat banyak sekali dalam hidup Yakub. Mari adik-adik, kita doa, kita bawa cerita hari ini di dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita hari ini tentang Yakub diberkati. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan banyak sekali dalam hidup kami semuanya. Tuhan, kami mau terus melakukan bagian kami, pekerjaan kami dengan giat, dengan tekun, seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Engkau yang akan mencukupi segala kebutuhan kami, masing-masing semua kami yang sedang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Nah, untuk hari ini ayat hafalan ini akan kita nyanyikan untuk kita bisa mudah mengingat ayatnya. Siap adik-adik ya? Oke. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Selamat menghafal adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya aktivitas. Adik-adik
aktivitas kali ini adalah sesuai dengan firman Tuhan yang adik-adik dengar tadi. Masih ingat ceritanya tentang apa? Betul sekali, Yakub diberkati. Dan aktivitasnya adalah membuat gambar kambing yang berbintik-bintik hitam atau belang-belang, atau mungkin adik-adik mau membuat dua-duanya. Adik-adik, untuk bahan perlengkapan membuat aktivitas adalah kertas HVS, spidol hitam, gunting, pensil, pulpen, dan penghapus. Adik-adik, kakak akan memberikan contoh cara membuatnya. Untuk adik-adik balita yang belum bisa membuat aktivitas sendiri, boleh dibantu papa atau mama ya. Adik-adik, langkah pertama adalah membuat badan domba atau kambing seperti ini. Nah, dikasih ekor, kita buat lekukan-lekukan seperti ini, dan kita buat kakinya. Oke, lekuk lagi, buat kaki lagi. Nah, kita akan teruskan dengan membuat kepalanya. Mungkin adik-adik di rumah bisa membuat gambar ini lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita buat matanya. Dan sekarang kita buat mulutnya. Jangan lupa buat mulut yang sedang tersenyum. Nah, adik-adik, langkah selanjutnya adalah menebalkan dengan spidol warna hitam. Setelah itu, buatlah gambar bintik-bintik atau belang-belang pada gambar kambing atau domba tersebut. Kemudian, gambar tersebut digunting pelan-pelan dan hasilnya seperti ini. Adik-adik, setelah selesai menggambar, hasilnya seperti ini. Kemudian, adik-adik tulis di belakang gambar ini pakai pulpen berkat-berkat yang diterima dari Tuhan untuk adik-adik semua. Misalkan berkat kesehatan, berkat keluarga yang saling mengasihi. Setelah itu, adik-adik foto, kemudian dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Adik-adik, aktivitas hari ini mengingatkan tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita seperti Tuhan memberkati Yakub. Sekian aktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih untuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu GKI Cinere. Berkati kami Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan ajari kami juga dalam sekolah kami. Jika ada teman kami yang sedang sakit, beri kesembuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu GKI Cinere. Berkati mereka dalam mengajarkan firman Tuhan untuk kami. Berkati juga keluarganya Tuhan. Sertai mereka dan lindungi juga dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka dalam pekerjaannya dan dalam kehidupannya. Berilah mereka kesehatan dan berkati orang tua kami dalam membimbing kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan kedamaian, ketentraman, dan keamanan di negara kami. Mampukan kami semua melewati COVID-19 ini Tuhan.
dengan tetap percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan yang selalu memimpin dan memberkati hidup kita. Adik-adik bisa meminta kepada Papa Mama untuk mentransfer persembahan ke rekening Bank Mandiri atas nama GKI Cinere dengan nomor 1010080145582. Jangan lupa mencantumkan kode 001 di belakang dana persembahan. Contoh 100.001. Yuk kita memberikan persembahan. Yakub diberkati. Ya, Yakub diberkati karena Yakub taat kepada Tuhan Yesus. Dan kita anak-anak Tuhan, kita juga pasti diberkati oleh Tuhan jika kita senantiasa taat kepadanya. Sebagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Ya adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan berkatnya seperti sungai dan aku diberkati. Kita akan pujiannya bersama-sama. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Adik-adik, mari kita menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan di mana Bapak Yakub, Tuhan berkati karena Bapak Yakub taat kepada Tuhan. Kami juga mau Tuhan belajar untuk selalu taat kepada Tuhan, sebagaimana juga Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa protokol kesehatan. Apa? Ya, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan pergi kemana-mana adik-adik kalau tidak ada perlu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.